Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita masuk ke milestone 8 tentang UI UX. Jadi kita masih tetap menggunakan template eksternal dari Nice Admin. Oke, langsung aja kita demokan. Yang pertama ini kayaknya sudah masuk ke ini ya, ke salah satu pengguna ya. Kita logout dulu deh. Tampilan Nah, jadi kita mulai dari tampilan awalnya. Seperti ini tampilan awalnya, teman-teman. Namanya adalah Prajamukti. Selanjutnya kita masuk ke explore sekarang. Nah, di sini juga ada kategori nih. Ada makanan berat, jajanan, tradisional ya, oleh-oleh. Kemudian ada ini halal, kemudian otentik Semarang. Ini karena kita mencakup wilayah Semarang saja, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada maps-nya yang kami ambil dari peta wilayah. Sini sudah ada alamatnya dan ada sosial medianya. Kemudian kita masuk ke salah satu tempat makanan. Jadi kita di sini kalau belum login, kita hanya bisa masuk sebagai penonton saja, tidak bisa membeli. Nah, ini nanti ada seperti peringatan. Jadi harus login terlebih dahulu untuk membeli. Kita coba login di sini. Teman-teman, kita pakai akun Sulaiman. Kita coba login. Nah, di sini tampilannya kurang lebih sama untuk bagian awal ya. Tapi nanti kita cek lagi di bagian satu makanan. Kita di sini juga bisa chat menjual, tambah ke favorit ya kan. Kemudian nah ini nanti masuk ke favorit nih. Kemudian tadi di mana? Kita akan membeli salah satu produk misalnya ditambahkan di keranjang. Nah, ini masuknya nanti ketika kita masuk ke dashboard, tampilannya nanti kurang lebih sama kayak di milestone 7. Metode pembayarannya ini tadi kan sudah kita bahas di milestone 7 juga sudah ada, nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian nanti ada riwayat pembeliannya. Nah, ini tadi kita di milestone 7 sudah membahas tentang pembelian nih. Ada 19.000, ini sudah ada semuanya. Kemudian di keranjang masih ada apa ya? Keranjang yang kita masukkan tadi, pertama keranjang tadi. Kemudian di bagian favorit. Nah, bagian favorit nih. Kepala manyung. Nah, di sini juga ada nih favorit. Nanti bisa dilihat detailnya. Nih seperti ini. Kemudian kita coba, ini kan ada keranjangnya juga ya teman-teman ya. Ada notifikasi dari keranjang nih. Kita masukkan. Kita masuk ke mana gitu kan. Nah, di sini ada keranjangnya. Oke, kita coba login sebagai admin. Kita coba login sebagai admin. Nah, di admin mungkin tampilannya lebih spesifik dan lebih banyak fiturnya karena admin kan yang menjadi kunci utama ya. Nah, di admin ini ada banyak teman-teman. Ada menandai, ada teks ya. Nah, ini ada resep warisan tanpa pengawet. Ini juga bisa ditambahkan lagi gitu. Halal tadi sudah ada ya, halal. Kita coba tambah teks halal lagi deh. Teksnya halal. Nah, kita tambah teks. Nanti dia akan otomatis tertambah paling bawah halal ya, diedit juga bisa teman. Dan ada kategorinya nih seperti ini, makanan berat, jajanan tradisional gitu kan, bisa ditambah nggak? Bisa lah, kita tambah makanan ringan misalnya bah, nanti otomatis tambah ke sini. Kemudian ada transaksi data nih, ya, ini transaksinya nih tadi sebagai user ini kan sebagai admin. Nah, tadi ada kan atas nama Sulaiman tadi. Nah, ini sudah masuk ke transaksinya seperti itu. Kemudian ada dashboardnya juga. Ini data para penjual yang punya tempat dagangan, itu ada datanya juga di sini. Seperti itu. Nah, kalau di atas ini kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Nah, seperti itu, teman-teman. Mungkin kita logout terlebih dahulu.
Nah, tadi kan kita belum bahas nih ya, daftar di sini. Ini juga bisa daftar. Jadi yang belum punya akun bisa membuat username apa, kata sandinya apa gitu kan. Terus nanti bisa login. Seperti itu. Nah, penjelasan UI UX mungkin seperti itu dan nanti bisa kalian cek lebih detailnya di GitHub dan ini nanti penjelasannya akan dilanjutkan oleh Mas Zakaria. Pada Mas Zakaria, saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai version yang gelap ini. Sebelumnya kan tadi penjelasan berdasarkan tampilan desktop ya. Di sini kita sudah membuat juga secara responsif tampilan mobilenya seperti ini. Nah, kita bisa melihat semuanya sudah terstruktur dengan rapi ya. Tidak ada yang terhide atau sesuatu yang kelihatan. Semuanya akan ke bawah seperti ini. Oke, kita akan coba masuk tampilan login seperti ini. Nah, di sini kita akan coba masuk ya. Sebagai pengguna atau kontributor. Nah, oke, dia udah masuk. Kita akan coba lihat detail. Nah, tampilannya akan menyesuaikan berdasarkan ukuran mobile seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingannya ya. Pada tampilan yang file layout, nah bagian ini, sini kita memerlukan CSS tambahan ya. Kita bisa melihat di sini important dari CSS biasa untuk karena Bootstrap ini kan defaultnya sudah terbentuk secara otomatis sehingga memerlukan styling tambahan jika ingin melakukan perubahan sesuatu yang kita inginkan. Nah, pada bagian ini pada baris ke-97 kita bisa melihat this include component slash header. Di sini kita tidak menuliskan ulang ya, melainkan melakukan pemanggilan seperti ini, include component slash header, yang dimana kita memanggil file header ini sehingga kita tidak akan banyak gitu codingannya di dalam satu file ini, sehingga kita hanya perlu melakukan pemanggilan seperti itu. Nah, bagian sidebar juga sama, kurang lebih seperti itu. Untuk konten, nah ini juga sama, agar tampilan UI UX nya menjadi interaktif ya. Sebagai tambahan dalam aspek UI UX, kami juga mengatur agar menu navigasi sidebar mengenali halaman mana yang sedang dibuka oleh user. Yaitu kita bisa melihat pada tampilan sebelumnya. Bentar, kita cek terlebih dahulu. Kita bisa mengenali bahwasanya kita lagi masuk berada di sidebar yang mana, ditandai dengan adanya hover ya, seperti ini. Nah, ini aktif, berarti kita sedang berada di sidebar panel. Begitu juga ketika kita mengklik favorite, dia akan aktif sebagai favorite gitu. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai milestone yang ke-8. Baik, mungkin presentasi dari kami cukup dan selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Zaki.